Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada kesempatan ini kita membicarakan agar tersusunnya amal saleh dengan rapi dalam kehidupan sehari-hari. Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan ada dua hal yang harus diketahui oleh manusia sebagai rukun beragama. Ada dua hal yang menjadi persoalan, menjadi pokok agar amal saleh berjalan dalam kehidupan seseorang. Yang pertama, manusia percaya kepada Allah, beriman kepada Allah dengan setulusnya, dengan sebaiknya. Beriman kepada Allah. Allah sendiri yang menyatakan dia itu ada. Apa yang ada di alam semesta ini mengatakan adanya Allah. Kenapanya tersusunnya segala sesuatu di alam ini, seperti langit, bulan, bintang, matahari, gunung-gunung, bukit-bukit, laut, danau, aliran-aliran sungai. Tentu tidak mungkin tercipta dengan sendirinya kalau tidak ada yang menciptakannya. Seperti Al-Quran ini, itu ada yang memegangnya, yang mengenggamnya, yang mengambilnya. Apa terletak di tangan saya, itu ada yang meletakkannya. Begitu pula lah semua yang ada di alam semesta ini. Ini pembuktian dengan rasio saja bahwasanya Allah ada. Kemudian wahyu sendiri, Al-Quran sendiri yang mengatakan bahwasanya Allah itu ada. Ini telah tercantum, sudah terlihat dalam Al-Quran pun. Dalam surat Al-Fatihah sendiri sudah menyatakan Allah ini ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuhan, Rabb maksudnya di sini adalah yang menciptakan, yang mengembangkan dan mendidik, tambah lagi yang mengawasi semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Itu buat apa kita khawatir, takut dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Ada yang mengatur, ada yang mengawasi dan membimbingnya. Memang dalam ayat kursi sendiri menyatakan Allah hidup terus menerus, menjaga, memelihara makhluk hidupnya secara terus menerus, tak henti-hentinya, kekal abadi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma baina aydihim
وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup secara terus menerus dan mengurus makhluknya secara terus menerus. Dia kekal abadi. Setelah dunia fana, dunia ini tiada, Dia sendiri yang ada, kan semuanya musnah dan hancur. Begitu pula kekuasaan dan kebesarannya, tidak ada putus-putusnya, tidak ada habis-habisnya. Itulah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'akhuzuhu sinatu wala naum. Dia tidak mengantuk dan tidak pula dia tidur. Dia yang tidur itu makhluk, maksud manusia. Pun binatang-binatang pun, tumbuh-tumbuhan, terus semuanya. Nah, Allah tak pernah tidur dan tidak pernah pula mengantuk. Kalau Dia tidur sesaat saja, mengantuk, semua apa yang ada di langit, semua apa yang ada di bumi akan hancur, luluh, dan berantakan. Memang terdapat dua pendapat tentang penciptaan langit dan penciptaan bumi dan segala yang ada di dalamnya, isinya. Ahli-ahli yang berpendapat di barat, para pemikir-pemikir liberal sekuler, dia berkata, alam ini, semua alam ini tercipta dengan sendirinya saja. Yang ada dalam ini pun menurut hukum alam pula. Satu pendapat liberal sekuler. Di pendapat yang kedua, kan itu, terciptanya segala sesuatu itu adalah karena kebesaran, kekuasaan atau iradah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terciptanya langit dan bumi. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Sumastawa 'alal arsy. Allah menciptakan langit. Puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam masa. Dan orang kafir pun juga tidak percaya. Semua ladina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Benar, orang kafir juga tidak percaya. Bagi orang beriman, pemikir-pemikir Islam, termasuk kita yang awam-awam ini, itu tentu sebagaimana tadi, tidak mungkin tidak ada yang ada ini, tentu tak mungkin dari yang tiada. Dari yang ada di alam ini, dari yang ada pula, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah diciptakan, kemudian dijaga dan dipelihara agar ada keseimbangan. Kalau Allah tidur sedikit pun tidak diperhatikan, akan berantakanlah kehidupan di dunia ini yang ada di langit dan ada
di bumi. Jadi diatur secara sistematis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara para pendengar video yang berbahagia, itulah yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia membuktikan Allah ini ada. Yang pertama itu Allah sendiri yang menyatakan dan melihat fenomena yang ada di jagat. Seperti danau, sungai, laut, itu ada yang itu yang pertama. Jadi kalau kita lihat tubuh kita ini, dari kepala ya, leher, hidung, telinga, leher, hati, jantung, paru-paru, tersusunnya dengan bagus, dengan rapi. Ya, lemak, tulang, darah, pertalian urat-urat, otot-otot tersusun dengan rapi, dengan bagus. Itu ada yang mencipta. Seperti mobil yang ada di Jepang. Ya, itu ada yang membuat bannya, remnya, ya, atapnya, setirnya. Jadi dengan tersusunnya tubuh-tubuh bentuk tubuh ini, atau maju mundurnya perkembangan mental jiwa kita ini, itu ada yang menciptakan, ada yang mengatur. Tak mungkin teratur dengan sendiriannya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Perhatikanlah dirimu. Kenapa kamu tidak memperhatikan dirimu? Bagus, indah kita. Tidak bisa ada alat ciptakan hati. Hati diciptakan, mata, ciptakan telinga, ciptakan bagaimana terhubungnya manusia dengan Allah SWT. Sebab ada pula hal-hal yang ada pada mata, pada telinga. Jadi untuk menangkap, untuk berhubung kita dengan Allah adalah di indera hati. Sebab kekuatan hati jauh daripada kekuatan mata, kasat mata. Saudara-saudara para pendengar video yang berbahagia. Kemudian di alam ini pun tingkat-tingkat seorang kemampuan seseorang tidak sama. Dari bibir kurang intelektualnya dengan tinggi kurangnya intelektual seseorang dalam itu ada yang mengaturkan agar terjadi keseimbangan stabil dunia. Kalau kaya orang semuanya, itu dunia ini akan berantakan, hancur, luluh, berantakan. Jadi adakan pengaturan. Jadi saling menggunakan, saling membutuhkan. Yang ada yang kaya butuh pada yang miskin, yang miskin butuh pada yang kaya. Barat butuh pada timur, timur butuh pada barat. Ada yang tidak butuh pada sesuatu. Tapi semua yang ada di bumi, yang ada di langit butuh padanya. Itu Allah Subhanahu. Itu yang dikatakan Allah. Dikatakan Allah itu tidak butuh kepada siapapun, tapi yang ada ini seluruhnya yang butuh kepada Allah Subhanahu. Itu yang dikatakan Allah. Allah Tuhan, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Karena Allah pula yang disembah, Allah pula yang dipuji. Itu di hati kita.
Memang hati itu diciptakan oleh Allah untuk itu. Allah muji innallazina qalu rabbuna Allah sumastaqamu fala khafun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu. Memujang itu artinya ikhlas. Jadi karena Allah yang menciptakan itu kita patuh, tunduk seutuh dan sepenuhnya, ada penyerahan kalbu, batin, hati kita. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita lihat kematian, kepergian seorang saat menghembuskan nafas terakhir, ada berbeda-beda tingkat susah pergi roh itu dari tubuh. Sudah pasti orang-orang yang baik, orang-orang yang dekat kepada Allah, matinya orang yang sedih. Ialah seperti Bu Hamka, kalau kita lihat senyum dia dokter menghembuskan nafas terakhir. Dan di saat itu dia perjuangan hidupnya mengarah kepada kehidupan di belakang, kehidupan di hari akhir nanti. Sehingga dunia ditinggalkan, kecintaan dunia dijadikan untuk bekal di hari. Perhatikanlah, lihatlah kematian, wafat, berpisahnya seorang ini berbeda antara orang-orang yang baik dengan orang-orang yang buruk. Itulah pembuktian Allah ini ada, baik secara akal ya, dengan wahyu sendiri. Allah mengatakan, telah nyatakan sendiri dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Tuhan yang menciptakan, yang mengembangkan dan menumbuhkan dan memelihara. Kita lihat ayat kursi diterjemah daripada Rabb ini, dari Al-Fatihah ini. Memang itulah yang harus kita pikirkan. Tapi yang namanya alam, yang namanya perubahan waktu, masa, tidak semuanya orang yang beriman kepada Allah, tidak semuanya pula orang yang kafir kepada Allah. Setiap zaman dan tiap masa, dekade, itu merupakan ketetapan dan sunnah Allah yang ada di alam semesta ini. Saudara-saudara para pendengar video yang berbahagia, yang pertama. Yang kedua, agar terciptanya, tersusunnya amal saleh dalam hidup seseorang. Manusia itu harus benar-benar yakin, percaya dengan kedatangannya hari kemudian. Kalau kita perhatikan Al-Quran 114 surat, 30 juz dan 6.000 lebih ayat, 2/3 mengantarkan, menjelaskan, mengemukakan, menerangkan tentang kabar-kabar, pemberitaan tentang hari kiamat itu sendiri. Juga telah tersimpul di dalam surat Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Raja yang memerintah, yang menguasai, yang punya hak, yang 100% daripada hari kiamat. Itulah pemahaman Malikio. Jadi suatu hari yang tidak ada keraguan itu. Pada hari kiamat nantinya akan dilihatkan, akan dibongkarlah semua pekerjaan-pekerjaan manusia yang baik dan yang buruk.
Bagi orang-orang yang jahat, amal ibadah mereka nanti lari, memicingkan matanya untuk melihat buku catatan amalannya. Buku apa ini? Semuanya rapi tersusun, tidak satu pun yang tidak tercatat, yang tidak ada dalam kitab. Ketakutan mereka. Dari yang sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya akan ditampilkan, akan dilihat ini. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat kebajikan sebesar atom zarah, betapa kecilnya, mereka akan menyaksikan dan mereka akan melihatkan. Itu pula barang siapa sekecil apapun melakukan kejahatan, akan dibongkar, akan dilihatkan pada hari kiamat nanti. Bagaimana kita cara mencuri, merampok, membunuh, akan divideokan di dunia ini, nanti diputarnya di hari kiamat, sehingga ketakutanlah. Itu namanya hari kiamat adalah hari penyesalan bagi orang-orang yang berbuat dosa. Itulah keadilan Allah dengan sebenar-benarnya, keadilan Allah dengan setepat-tepatnya. Pada hari ini manusia keyakinan tentang kedatangannya hari kiamat semakin pudar, semakin lemah. Manusia di akhir zaman sekarang ini ya memburu harta kekayaan dengan sebanyak-banyaknya, dengan sehabis-habisnya. Sembahan manusia di akhir zaman ini, di abad ke-21 ini, di 2021 ini, kepada wanita, pada pangkat, pada jabatan, sehingga antayo donda artinya pada kata itu kan sudah berbahaya. Itu marilah kita mempersiapkan dan mempertajam masa depan hari kiamat yang tidak ada keraguan sedikit pun jua. Untuk itu marilah kita berbekal mempersiapkan hari esok yang pasti setiap manusia yang itu dari sekarang banyak-banyak beribadah, beramal pagi petang siang dan malam, ya semua aktivitas hidup di dunia ini kita arahkan, kita kerahkan untuk menuju kampung akhirat. Itu Nabi Muhammad SAW mengatakan kiamat ini sudah dekat. Ya, diapakan dua jari, ibarat jam sudah berputar, sudah 14 abad lebih dari tinggalkan. Itu setelah semakin dekat, ibarat jarum jam berputar. Itu pula lah hidup kita ditakdirkan, kita ditetapkan dalam Lauh Mahfuz umur kita 70 tahun misalnya, 65 tahun. Kalau ditetapkan 65 tahun umur kita, sekarang kita sudah berumur 64 tahun. Berarti kita hidup di dunia ini 1 tahun lagi. Itu pula kalau kita ditetapkan oleh Allah mati kita umur 60 tahun. Sekarang kita telah berumur 59 tahun. Berarti satu tahun lagi kita hidup. Dan ini rahasia, misteri. Tidak seorang pun yang bisa mengetahui tentang roh manusia ini. Sebab roh adalah bidang urusan Allah. Tidak seorang pun
manusia dapat mengetahui tentang roh, ya, kapan dia akan berangkat dari dunia. Jadi itu marilah kita mempersiapkan. Ada juga orang bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, kapankah datangnya hari kiamat itu? Yang ditanya pun lebih tidak tahu. Cuma Rasul membalikkan pertanyaan, apakah kamu sudah siap? Apakah kamu telah mempersiapkan diri kamu tentang hari kiamat itu sendiri? Sebab kiamat itu datangnya tiba-tiba. Begitu pula lah kematian kita, datangnya tiba-tiba. Sakit-sakit, pening-pening sedikit, kemudian kita menghembuskan nafas terakhir. Kita tidak membicarakan manusia mati maut karena penyakit virus corona. Yang terpenting hidup kita ini mendapat kebaikan-kebaikan, disambut baik roh kita oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita tiada di dunia. Itu ada hal-hal yang ucapan-ucapan yang pertama diberikan kepada orang yang taat, yang baik-baik. Kita sebenarnya supaya ya dimudahkan dia untuk beribadah dan beramal saleh. Itu kan situ kemudian dimudahkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Itulah tanda-tandanya penghuni surga itu. Ya, memudahkan ke masjid, mudah salat tahajud malam hari, mudah memberikan infak, rezeki itu dimudahkan. Ya. Kemudian di waktu menghembuskan nafas terakhir diberi kata-kata penghormatan, salam penghormatan, salamun qaulam mir rabbir rahim, ucapan selamat dari Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Salamun bima sabartum, selamat atas kesabaran. Itu ucapan-ucapan ada. Maksud ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fad'akhuli fi ibadi wad'akhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan puas lagi diridainya, maka masuklah ke dalam para jamaah hamba-hamba aku dan masuklah ke dalam surgaku. Itu panggilan Allah pada orang yang sudah baik, sempurna keimanan dan sempurna pula ketakwaannya semasa hidup dunia. Itu marilah kita menyimpulkan lagi. Yang pertama, kuatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal saleh, terciptanya. Tidak jadi amal yang sempurna, sebab setiap kita pergi, setiap berbuat ada rekaman terus dari malaikat. Itu kalau sudah yakin percaya, dia takut kapanpun dan di mana saja dia berbuat dosa, dia takut. Itu aja kita memang entah berapa lamanya di dunia ini. Suatu saat kita akan terputus, tidak akan melihat lagi dunia ini selama-lamanya. Kalau kita lihat perjalanan roh kita dari alam azali dengan terhubungnya di alam rahim tubuh kita ini. Dan kita berada di dunia. Setelah kita berada di dunia, dan kita tiada lagi masuk ke dalam barzah, menunggu suatu alam namanya alam akhirat. Itulah kekal abadi dan selama-lamanya. Kalau kita lihat dengan akal jernih kita, untuk kita berpikir dengan cerdas, sisa-sisa umur kita ini tidak berapa lamanya kita hidup di dunia ini dibandingkan dengan hidup-hidup kita sebelum roh dengan badan menyatu dan hidup setelah kita berangkat dari dunia ini.
selama-lamanya kita tidak akan kembali ke dunia ini. Wahai manusia yang cerdas dan cemerlang cara berpikiran, perhatikanlah umur-umur yang telah terpakai dan berapa tinggalnya lagi. Untuk itu, marilah kita kembalilah kepada hidup yang benar, yang tepat, kepada Al-Quran dan Sunnah. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.